I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai semuanya, selamat datang di video kami tentang kegiatan seminar hasil proyek pembuatan ekobrik PPG Prajabatan. Di dalam video ini kami akan mempresentasikan kegiatan proyek yang telah kami pilih. Dan kami juga akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat tentang konsep ekobrik dan bagaimana proyek ini dapat memberikan manfaat besar bagi lingkungan sekitar. Selamat menyaksikan. Menjadi guru penguji untuk kegiatan kita di gelar proyek dalam pemerintahan hari ini. Dan yang saya sangat sayangi dan saya banggakan mahasiswa PPG PAUD FK2M yang saat ini sedang melaksanakan gelar proyek kepemimpinan. Puji syukur atas rahmat, nikmat dan berkah Allah berikan pada kita semua sehingga hari ini kita semua bersama-sama ya bisa melaksanakan satu kegiatan gelar proyek kepemimpinan sebagai salah satu luaran dari mata kuliah proyek kepemimpinan. Tagihannya itu satunya adalah buat satu gelar proyek kepemimpinan. Dan jangan lupa juga salawat dan salam kita kirimkan untuk baginda yang salam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan ibu dari zamannya. Ya, untuk mekanisme kegiatan ini sebenarnya seperti kayak pameran gitu ya, kan harus siap menjelaskan dan sebagainya. Jadi untuk kegiatan yang pertama ini kebetulan yang lengkap adalah untuk tim dari ekobrik. Jadi mungkin nanti saya dan dia akan langsung kita ikuti bagaimana kelompok ini menjelaskan tentang proyek yang sudah mereka susun. Nah, nanti kemudian disusul yang berikutnya untuk kelompok tanaman toga, gerakan taman toga menuju sekolah sehat seperti itu. Nanti Bu Ina bisa jalan saja ya sambil menunggu nanti Pak Daninya datang. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya ibu-ibu. Langsung saja kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pembuatan ekobrik sebagai solusi dari pengurangan sampah plastik. Nah, sebelum itu, perkenalkan dulu kami dari kelompok 2. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada Kanayuli Nur Azmi. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana kami membuat proyek kepemimpinan ini yang bertemakan tentang ekobrik. Apa sih ekobrik nanti akan dijelaskan kepada kelompok ini. Nah, sebaiknya saya akan melanjutkan kepada materi atau penjelasan dari kelompok. Dipersilakan kepada Kauli dan Ruslan. Dari 2 kata yaitu eko dan brik. Eko sendiri sebagaimana yang kita ketahui adalah ramah lingkungan. Kemudian brik itu adalah bata. Jadi plastik bekas seperti kantong plastik, kemudian bekas makanan dibersihkan, kemudian dicuci sampai dia brik itu benar-benar kering, tidak ada kotoran ataupun air yang ada di plastik tadi. Kemudian setelah dilap bersih, masukkan sampah plastik yang dimiliki ke dalam botol tersebut. Jika sampah plastik berukuran besar, gunakan gunting untuk memotong ini padat dan kuat. Jika ditambah beban di atasnya, tidak bisa penyok. Kemudian setelah dirasa kuat, kemudian ditutup menggunakan tutup botolnya. Jadi itu sedikit langkah-langkah dari pembuatan ekobrik. Kemudian selanjutnya ada rencana pembuatan proyek kami ini yang dijelaskan oleh teman saya sendiri. Langkah selanjutnya adalah penyerahan sampah, yang mana penyerahan sampah ini akan diserahkan oleh orang tua murid kepada salah satu anggota kelompok kami. Seperti yang tertera di gambar, ini adalah salah satu orang tua murid yang menyerahkan sampah yang dikumpulkan selama 1 bulan. Yang mana sebelum sampah ini dikumpulkan, kami melakukan sosialisasi terhadap orang tua murid melalui WhatsApp. Yang mana sosialisasi tersebut berisikan ajakan untuk mengumpulkan sampah, yang mana ketika setelah 1 bulan orang tua akan mengumpulkan kepada salah satu anggota.
Nah, di sini orang tua terlibat dalam mengumpulkan sampah di rumah untuk pembuatan proyek ekobrik. Selanjutnya, ketika itu selanjutnya setelah sampah dikumpulkan, pada itu kami akan melakukan persiapan tahap akhir, yang mana pada tahap akhir ini kami melaksanakan di TK Pembina Banjarmasin Tengah, yang mana dilaksanakan di pendopo sekolah. Kelompok menata pendopo sebagai salah satu persiapan pelaksanaan tahap akhir pembuatan proyek ekobrik. Kegiatan persiapan ini meliputi pembersihan pendopo, pemasangan spanduk, persiapan alat dan bahan, dan izin pembina, peminjaman LCD serta selanjutnya akan saya serahkan. Selama bulan Ramadan itu kami sebelumnya memberikan video YouTube untuk pengumpulan sampah, dan sampah-sampah yang sudah dikumpulkan dari orang tua tersebut kami potong-potong dan kami bersihkan, lalu kami susun untuk persiapan besok harinya. Jadi sebelum hari H kami sudah menyiapkan tempat dan memasang spanduk untuk kegiatan pelaksanaan esoknya. Selanjutnya, dan ini adalah pemesanan konsumsi untuk dosen pembimbing, guru dan kelompok kami sebagai bukti untuk pelaksanaan nanti. Yang mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Pak Manfaat. Terima kasih atas kesempatannya, yaitu tujuan persiapan. Keberhasilan suatu kegiatan sangat tergantung dari persiapannya. Baik persiapan yang baik akan buat implikasi pada pelaksanaan dan hasil yang baik. Jadi kami mempersiapkan buat acara eksekusinya pada hari esoknya, misalnya pukul 8 anak-anak mulai berkumpul, kemudian selanjutnya yaitu pelaksanaannya. Nah, kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok A, kelompok A2 didampingi guru kelas dan dipantau oleh dosen pembimbing serta kepala sekolah. Nah, jadi di sini pada tahap pelaksanaannya di sini seperti kayak pembelajaran seperti biasanya, ada dengan pembukaan, ada intinya dan bentuknya. Nah, di sini guru menampilkan video tentang sampah dan definisi sampah, kemudian tentang ekobrik dan tentang pembuatan ekobrik. Nah, kemudian pada kegiatan intinya di sini guru membagi tiga kelompok. Jadi anak dibagi di tiga kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembuatan proyek ekobrik. Setelah itu setelah selesai maka perbuatlah proyek pembuatan ekobrik. Kemudian di sini ada tugas anggota. Setiap anggota berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan proyek. Di sini Musyifa sebagai ketua koordinator. Kemudian ada Iin Bibiati sebagai humas. Di sini Iin bertugas untuk mengatur atau bagian surat perizinan. Kemudian Khalifatul Fito sebagai bendahara 1 dan Muhammad sebagai bendahara 2. Kemudian di sini saya sendiri dan juga Fatima sebagai seksi pelaksana perlengkapan. Kemudian yang selanjutnya Wahidatul Husna seksi dokumentasi, yaitu mendokumentasi pada saat kegiatan. Kemudian yang terakhir Khalifatul Azmi sebagai sekretaris. Ya baiklah, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai apa sih ekobrik dari kelompok kami. Nah, jadi teman-teman, ekobrik ini memang terlihat sederhana ya Ibu ya, bahkan teman-teman semuanya. Jadi ekobrik ini memang terlihat sederhana. Sampah, apa sih sampah? Cuma sampah saja? Bukan, tetapi ternyata sampah ini bisa kita kelola. Kenapa kami melibatkan anak-anak? Karena kami ingin membangun jiwa dan rasa peduli anak terhadap lingkungan, sehingga anak tersebut, oh iya, sampah tidak dibuang saja, tapi bisa digunakan. Nah, jadi memang ada beberapa sudah yang di sekolah itu menerapkan hal ini setelah kami melakukan penjelasan tentang ekobrik. Dan ada satu kelas yang menerapkan ini. Jadi gurunya kalau anaknya tahu sampahnya bersih, karena boleh dibuat langsung ke dalam botol ini. Kalau kotor dibasuh dulu, kita jadikan. Memang sih terlihat pasti cuma sampah, ternyata memang berguna. Kalau ini padat, ini bakalan sekuat. Nah, ini kan belum padat, jadi belum lembek. Jadi ternyata ekobrik ini sangat-sangat luar biasa, tidak hanya sampah saja, tapi bisa digunakan dan bisa mencintai lingkungan. Baiklah, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan membantu. Padahal kan di PAUD itu sebenarnya kalau kita di PAUD itu tidak perlu. Terima kasih luar pertanyaannya udah jadi jawab. Boleh. Nah, jadi ini kenapa jadi memilih Ekobrik? Jadi sekolah itu dekat dengan pembuangan sampah. Oh iya betul. Berseberangan. Ya berseberangan ya. Jadi baru mau masuk TPA, TPS baik. Jadi mulai dari dalam diri anak ini sampah ini kan kayak biasanya banyak kemasan dari makanan gitu. Nah jadi dari yang terdekat dari anak itu. Terus kenapa jadi kursi? Kursi ini memang pembelajarannya kita nggak masuk di Jadi mohon maaf izin menjawab ini bisa sebagai taman di taman. Anggi duduk kayak teman membaca ini. Jadi bisa juga tuh selain kursi bisa juga jadi kayak hiasan, misalnya bentuk ini jadi saya taman sidin loh Bu. Nah kita anak higa-higanya bisa, bisa bikin pagar-pagar itu alasan. Kalau dari yang lain mau menambahkan, silahkan. Karena plastik film kan anak-anak mereka suka jajan, jadi kan lebih dekat gitu, lebih mudah mensosialisasikannya. Oh, misalnya dia jajan plastik kan lama sekali dan mudah sekali tahun. Jadi kalau kita sembarangan mau sampah di rumah kita kan Pengawatannya nanti ke depannya akan benar-benar bermakna untuk anak ke depannya itu bisa tentang sampah tadi ya, tentang bukan penggunaan pendayagunaan dari sampah bekas dari Jabulan, Mama Akulun. Nah, jadi karena ini insya Allah dari rasa peduli anak itu kan lingkungan jadi terpikir lagi ke depannya, oh sampah memperkuat nyampein terus kita. Oh iya, yang besar dulu lah. Jadi supaya kuat kita ini banyak banget buat kita mematukan sampah ya. Jadi sampai padat itu benar-benar mengurangi pengeluaran. Jadi itu salah satu tip pemilihan yang menurut efektif mengurangi sampah karena memang banyak banget kita memakai. Mungkin kendala yang kami hadapi dulu untuk anaknya Bu, ternyata kan ada tuh yang pemasukan itu, jadi untuk mengatasi itu mungkin kami kasih semangat dan kami kenalkan bahwa ini sudah bisa punah, jadi aman untuk kulit anaknya. Bisa aja bahan plastik sama tangan. Bisa kita mulai dulu anaknya sendiri cuci itu. Mau Bu ada lagi Oke teman-teman, itu tadi kegiatan seminar hasil gelar proyek kepemimpinan 2 membuat ekobrik yang telah kami laksanakan. Dengan membuat ekobrik, kita bisa mengurangi limbah sampah plastik. Ekobrik memungkinkan kita untuk menggunakan sampah plastik yang sulit didaur ulang menjadi bahan bangunan yang berguna. Dengan cara ini, jumlah sampah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir dapat berkurang secara signifikan. Itulah tadi teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know